Halo adik-adik semuanya, kita lanjut lagi ya. Kali ini yang part 2-nya untuk soal dan pembahasan kimia kelas 11 dan ini untuk persiapan ujian semester 1. Oke, yang part satunya adik-adik semuanya cek aja ya, di video-video sebelumnya udah ada. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Untuk kesetimbangan amonia menjadi nitrogen dan hidrogen, pada kesetimbangan terdapat 2 mol amonia, 0,5 mol nitrogen dan 1,5 mol hidrogen. Ingat ya, di sini ada clue-nya, ada kata kuncinya bahwa mol yang udah diketahui ini itu udah dalam keadaan setimbang. Jadi nggak perlu yang dibuat lagi MRS. Oke. Jika tekanan total pada reaksi tersebut adalah 8 atm, yang ditanya itu Kp-nya berapa? Oke. Berarti nih kita buat dulu ya rumus Kp-nya itu apa untuk mencarinya. Ingat, Kp itu berarti nih, tekanan parsial, ingat ya rumus bunyi hukumnya, yaitu tekanan parsial dari produknya dipangkatkan dengan koefisien masing-masing dibagi dengan tekanan parsial dari reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Ingat, kalau untuk Kp, ini wujud yang dipakai adalah gas. Oke, berhubung ini semuanya gas, berarti kita gunakan semuanya. Oke, berarti tekanan parsial dari produknya, berarti kan produknya yang sebelah kanan ya, yaitu N2, ini koefisien 1, terus P, H2, ini koefisiennya 3. Oh iya, sebelumnya. Kalau ada persamaan reaksi untuk perhitungan seperti ini, cek dulu ya, apakah reaksinya itu udah setara atau belum. Oke, kalau ini reaksinya udah setara. Terus dibagi dengan tekanan parsial dari amonia. Di sini amonia koefisiennya ada 2. Oke, udah ya. Ini kan tekanan parsial ya, berarti kita belum dapat nih, belum ada data tekanan parsialnya. Yang ada masih dalam bentuk mol. Oke, dan tekanan total. Jadi kita harus cari berapa tekanan parsial masing-masing dari senyawa yang ada. Oke, kita cari tekanan parsial terhadap N2. Oke, ingat rumusnya ya. Rumusnya gini. Mol dari nitrogen yang kita cari per mol total. Oke, mol total sini berarti mol semuanya yang ada terlibat di sini. Oke, berarti kalau mol totalnya kita jumlah di sini aja ya. Mol total berarti molnya si amonianya 2 ditambah molnya nitrogennya 0,5 ditambah molnya si hidrogennya 1,5. Oke, ini di sini kan 2 tambah 2 berarti 4 mol. Ini totalnya. Oke, terus ini dikali dengan tekanan total. Oke, dah masuk ini. Mol nitrogennya tadi adalah 0,5. Berarti di sini 0,5 per ini mol totalnya 4 mol, sedangkan tekanan totalnya, yang ini P total, itu sama dengan 8 atm. Oke, berarti ini dikali dengan 8 atm. Berarti ini kita bisa coret, ini jadi 2, berarti ini sama dengan 1 atm. Oke, jadi tekanan dari nitrogen itu adalah 1 atm. Selanjutnya kita cari tekanan terhadap si hidrogen, yaitu pH2. Dengan rumus yang sama ya, berarti kita cari dulu nih berapa mol hidrogennya, yaitu 1,5 mol. Oke, per mol totalnya itu adalah 4 mol. Nah, tekanan totalnya tadi sama ya, yaitu 8 atm. Ini kita coret-coret, ini 2, 1,5 dikali 2 sama dengan 3 atm. Karena kan molnya kan bisa coret nih. Oke, terus selanjutnya kita cari tekanan terhadap si, apalagi nih, yang NH3 ya. NH3-nya berarti sama dengan molnya itu 2. Oke, 2 mol, tekanan mol totalnya 4 mol, dikali dengan tekanannya itu 8 atm. Ini coret-coret, ini 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4 atm. Oke, kita udah dapat nih tekanan parsial masing-masingnya. Baru kita masukin ke data yang ada, maksudnya ke rumusnya. Oke, N2-nya di sini 1 atm, T1 dikali H2-nya 3. 3 Oke, pangkat 3 per si amonianya 4
4 pangkat 2. Berarti ini kan 1. 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kan 9. Kali 3 27. Oke. Per 4 pangkat 2 itu kan 16. Ini nggak bisa sederhana lagi ya. Maksudnya nggak bisa sama-sama dibagi berapa. Oke. Jadi, oh iya ini ada optionnya. Berarti ini jawabannya yang tepat itu adalah yang E. Ya kan? Jadi dia 27 per 16. Karena ini nggak bisa disederhanain lagi. Jadi jawabnya adalah yang E. Bisa ya? Oke. Jadi ingat tadi yang clue-nya ya. Perhatikan itu mol yang diketahui udah dalam keadaan setimbang atau belum. Oke, lanjut lagi untuk soal yang kedua. Pada saat kesetimbangan terdapat 0,1 mol N2O4 di nitrogen tetraoksida. Tekanan totalnya 9 atm. Tentukan harga tetapan kesetimbangan Kp untuk reaksi yang ini. Oke, ini yang diketahui cuma salah satu. Nah, kita buat dulu nih seperti ini. Jadi ini N2O4 ini dalam keadaan setara 2NO2. Oke, yang udah diketahui dalam keadaan kesetimbangan adalah molnya si N2O ya, N2O4. Ini 1 mol. Oke, ingat lagi yang namanya perbandingan koefisien. Oke, jadi jika salah satu diketahui, yang lainnya kita bisa cari. Oke, berapa molnya? Yaitu dengan membandingkan ke yang sudah diketahui molnya. Yaitu dengan cara, makanya ya sebentar. Pertama cek dulu reaksinya udah setara atau belum. Oke, ini dia udah setara. Karena apa? Karena nanti koefisien itu kita pakai untuk perhitungannya. Oke, misal seperti ini. Kita mau cari molnya si NO2, berarti rumusnya itu koefisiennya si NO2 yang dicari per koefisien yang udah diketahui molnya. Yang ini ya, berarti ini 1 dikali molnya berapa? 1 mol. Oke, berarti ini 2 mol. Nah, kita udah dapat nih molnya berapa. Berarti sekarang kita mau cari berapa mol totalnya ya. Berarti mol totalnya itu kita tinggal jumlahin aja. Berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3 mol. Oke, di sini katanya ada tekanan totalnya 9. Berarti P totalnya sama dengan 9 atm. Oke, baru dengan cara yang sama seperti soal yang pertama, kita cari tekanan parsial masing-masing dari senyawanya. Berarti tekanan parsial terhadap N2O4 berarti sama dengan molnya dia, molnya N2O4 yaitu 1 mol dibagi per mol totalnya. Mol totalnya 3 mol dikali tekanan totalnya di sini adalah 9 atm. Oke, ini mol-mol coret 3 sama 9 sama-sama bagi 3, ini 3. Berarti ini 3 atm. Oke, untuk mencari CnO2, tekanan parsialnya dengan rumus yang sama. Di sini molnya ada 2, yaitu 2 mol per 3 mol dikali 9 atm. Berarti coret-coret ini 3, ini molnya coret, 2 kali 3 sama dengan 6 atm. Oke, kita udah dapat tekanan parsialnya, baru kita masukin ke rumus Kp-nya. Kp-nya yaitu tekanan parsial dari produknya. Produknya adalah NO2 dipangkatkan dengan koefisiennya. Dibagi dengan tekanan parsial terhadap N2O4. Oke, ini koefisiennya 1, jadi pangkat 1. Oke, setelah itu kita masukin angkanya. Tekanan parsial N2O-nya 6 atm. Berarti ini kita masukin 6. Oke, ini atm-nya nggak usah. 6, ini kuadrat. Per N2O4-nya berapa nih tadi? N2O4-nya 3 ya. Ini 3. 6 kuadrat itu 36. 36 per 3. 36 bagi 3, 12. Oke, udah dapat nih. Berarti jawabnya E. Oke, bisa ya. Jadi hati-hati perhatikan soalnya itu yang diketahui apa dulu. Gitu. Jadi ini ingat lagi stokiometrinya yang udah belajar di kelas 10. Kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lupa-lupa nih untuk stokiometri itu gimana, nanti cek aja di playlistnya itu, cari yang stokiometri, di situ udah lengkap, banyak banget soalnya. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ketiga. Pada reaksi kesetimbangan NH3 menjadi N2 menjadi tambah H2 mempunyai harga Kp. Oke, Kp-nya ini ada nih. Yang ditanya adalah harga Kc-nya berapa. Oke, ini ada rumusnya hubungan antara Kp dan Kc. Oke, jadi rumusnya ini. Kp sama dengan Kc dikali ini R T
T pangkat delta N. Oke, R ini adalah tetapan, berarti ini sudah diketahui. Sedangkan T di sini itu adalah suhu, tapi hati-hati, suhu di sini dalam satuan Kelvin. Karena ini suhu kita masih dalam Celsius, kita harus ubah ke Kelvin dulu. Oke, caranya bagaimana? Gampang saja. Yaitu kalau dari Celsius ke Kelvin, kita tinggal tambah 273 aja ya. 273 berarti ini jadinya 300 Kelvin. Oke, sedangkan nilai delta N ini itu diperoleh adalah hasil pengurangan dari koefisien produknya dikurang koefisien dari reaktannya. Tentu perhatikan yang dipakai itu karena ini Kc yang ditanya, berarti wujudnya itu adalah gas dan aqua. Oke, jadi di sini ini adalah semuanya gas, berarti kita pakai semuanya ya. Oke, dan ingat lagi reaksinya harus diseterai dulu. Oke, jadi ini reaksinya sudah setara. Kita cek nih, kita cari dulu delta N-nya ya. Jadi delta N itu adalah koefisien dari produk dikurang koefisien dari reaktannya. Oke, jumlah ya. Jumlahnya berapa nih? Ini kan 1 nih ya, kalau nggak ditulis di 1 ya. Ini 1, ini 3, berarti total koefisien di produknya itu 4. Dikurang. Koefisien di reaktannya ini nih, ada 2. Oke, berarti sama dengan 2. Jadi delta N-nya nanti 2 ya. Sekarang kita masukin. Yang ditanyakan Kc, Kp-nya udah diketahui. Berarti kita masukin aja nih, nilai Kp-nya 2,46 sama dengan Kc dikali R-nya udah diketahui itu 0,082 dikali T-nya tadi kita udah ubah ya. Ingat hati-hati harus diubah ke Kelvin. Oke. Pangkat 2. Kita mau cari Kc, berarti Kc sama dengan 2,46 per 0,082 dikali 300 kuadrat. Oke, yang mana yang cocok? Oke, jadi yang cocok itu adalah yang C. Oke, jadi hati-hati untuk mengerjakannya, diperhatikan. Nah, lanjut lagi untuk soal yang keempat. Maaf. Reaksi penting pada pembuatan H2SO4. Oke, yang digunakan untuk bahan deterjen. Jadi asam sulfat ini banyak ya kegunaannya, salah satunya itu untuk pembuatan deterjen. Jadi kesetimbangan di sini diketahui yang ini ya. Jadi ini salah satu reaksi dalam keadaan setimbang untuk pembuatan asam sulfat. Di sini diketahui juga delta H-nya itu minus. Ini berarti di eksoterm ya. Agar kesetimbangannya itu bergeser ke arah pembentukan SO3. Oke, perhatikan SO3 itu posisinya di sebelah kanan, ya kan? Posisinya itu adalah sebagai produk. Nah, ini berarti yang ditanya itu faktor apa yang harus kita lakukan. Oke, teman-teman ingat lagi faktor-faktornya itu faktor untuk kesetimbangan ya. Nah, ada beberapa faktor. Ini sekalian saya jelasin ya, supaya teman-teman ingat lagi. Yang pertama ada yang namanya konsentrasi. Oke, jadi kalau konsentrasi ini clue-nya gini aja. Kalau konsentrasi salah satu produknya itu bukan produk, salah satu zatnya itu diperbesar, oke, ingat ya, ini dia kesetimbangan itu supaya setara, supaya balance, seperti timbangan neraca, kayak gitu ya, supaya dia sama, jadi nggak berat sebelah. Jadi kalau misalnya, kalau konsentrasinya itu salah satu ditambah, berarti nanti kalau ditambah berarti akan berat sebelah ya kan? Jadi supaya dia nggak berat sebelah, yang ditambah ini dia akan memberi. Oke, dia akan memberi kepada yang kekurangan. Contoh, kalau misalnya SO2-nya yang ditambah, otomatis nanti kalau kayak gini nanti berat sebelah dong, yang sebelah kiri. Oke, supaya dia nggak berat sebelah, maka nanti akan bergeser ke arah kanan. Kayak gitu ya. Sebaliknya, kalau SO3-nya yang ditambah, berarti nanti akan berat sebelah dari SO3 dong. Supaya nggak berat sebelah, supaya dia balance, supaya dia setimbang, berarti ini akan bergeser ke sebelah kiri. Oke, gitu ya. Nah, lanjut. Untuk yang kedua. Yang kedua yaitu adalah suhu. Oke, jadi suhu. Kalau suhu ini, teman-teman patokannya kayak gini. Perhatikan nilai delta H-nya. Oke, perhatikan nilai delta H-nya. Ini minus, ini plus. Jadi ini kan minus ya. Jadi kalau suhu diperbesar, oke, ingat ya, kalau suhu diperbesar, gesernya itu ke arah endotherm, yang nilainya positif. Tetapi kalau suhunya diperkecil, itu akan bergeser ke arah exotherm, ke yang delta H-nya minus. Kayak gitu ya, ingat yang itu. Terus, kalau yang ketiga itu adalah volume. Volume dan tekanan ini berbanding terbalik.
Oke, dan ini hubungannya itu adalah ke koefisien dari reaksinya atau koefisien dari reaktan dan produknya. Dan hati-hati, kalau seperti ini perhatikan wujudnya. Yang kita pakai itu adalah gas sama aqua. Oke, jadi kalau misalnya nanti ada koefisien tetapi wujudnya itu adalah solid, itu kita nggak hitung. Oke, gitu ya. Jadi kalau volumenya diperbesar, berarti tekanannya diperkecil karena ini berbanding terbalik. Oke, kalau dalam keadaan seperti ini akan bergeser ke arah koefisiennya paling besar. Gitu ya. Sebaliknya juga begitu. Tapi hati-hati ya, ini saya kasih clue-nya, ini dikasih dalam wujud gas dan aqua. Oke. Terus yang keempat, ada yang namanya katalis, tapi hati-hati. Katalis ini tidak mempengaruhi banyak sedikitnya jumlah zat, tetapi ini hanya mempercepat reaksinya. Sama seperti kegunaannya dalam laju reaksi. Kayak gitu ya. Jadi nggak mempengaruhi yang namanya jumlah. Oke. Nah, sekarang ini karena kita mau gesernya ke sebelah kanan, ini ke arah ke SO3 ya, berarti kita cocokin nih sama yang ini. Menggunakan katalis dan menurunkan suhu. Oke, menurunkan suhu berarti benar ya, ini minus. Oke, kita cek dulu nih, maksudnya kita keep dulu karena ini benar. Menaikkan tekanan. Tekanan katanya, kalau tekanan dinaikkan berarti dia akan bergeser ke koefisiennya kecil. Kayak gitu kan, karena kan dia berbanding terbalik gitu. Jadi koefisiennya paling kecil itu di sebelah mana? Oke, kita hitung dulu nih. Di sebelah kiri jumlah koefisiennya ini 2, ini 1, berarti total di kiri itu 3. Sedangkan di kanan itu ada 2, berarti benar ya gesernya ke arah kanan. Dan menurunkan suhu, benar. Jadi antara A sama B yang paling tepat itu adalah yang B. Kenapa? Karena katalis itu hanya mempercepat laju reaksi. Oke, memperbesar volume. Ingat, kalau volume diperbesar, itu akan bergeser ke koefisiennya yang lebih besar. Berarti ini bukan ke kanan, malahan nanti ke kiri. Oke, ini aja udah salah. Menambah suhu. Oke, menambah suhu berarti itu memperbesar suhu dong, ya kan? Ini aja reaksi ke kanan adalah exotherm. Berarti kalau dia menambah suhu, berarti dia gesernya ke arah kiri. Karena kan ke kanannya exotherm, berarti ke kirinya itu endotherm. Kayak gitu ya. Menaikkan suhu jelas salah tadi. Oke, tekanan juga kagak. Berarti yang paling jelas itu jawabnya adalah yang B ya. Oke, ingat yang faktor-faktor yang ini lagi. Lanjut lagi untuk soal kelima. Perhatikan data reaksi kesetimbangan berikut ini. Oke, yang ditanya, pasangan reaksi kesetimbangan yang bergeser ke arah produk, berarti ini ke arah kanan. Oke, jika volume diperbesar dan tekanan diperkecil. Oke, berarti ini berbanding terbalik ya. Ingat tadi kalau volume diperbesar berarti akan geser ke arah koefisien yang paling besar. Oke, hati-hati wujud yang dipakai adalah gas dan aqua. Cek dulu apakah dia reaksinya udah balance, udah setara atau belum. Oke, kali ini semuanya udah balance ya. Oke, cek nih. Kita hitung dulu ya koefisien masing-masing kiri kanannya. Ini gas, Oke, kita hitung semuanya. Ini 1, ini 3, berarti total di kiri itu 4, ini ada 2. Oke, ini katanya bergeser ke arah koefisiennya paling besar, berarti jelas nomor 1 salah. Oke, karena kan kita mau geser ke produk. Ini ke produknya aja dia 2, lebih besar di itunya dong reaktannya. Oke, ini dia gas, oke kita hitung, ini 1, ini 2, berarti 1 ke 2, berarti ini benar, ya kan? Ini gas, oke. Di kiri ada 2 koefisiennya, sedangkan di kanan ini 2 tambah 1 ada 3. Dari kiri ke kanan, oke, benar juga ya, karena kan dia pakai paling besar. Ini 4, ini 5. Oke, di total di kiri 9 ya, dan ini juga gas. Oke, ini gas, hati-hati ya, ini liquid nggak ikut dihitung, oke? Jangan nanti salah, maksudnya karena adik-adik semuanya nggak perhati ini liquid, ini tinggal ngitung aja, oh ini 4, 6, oh 10 gitu, salah, oke? Di kiri 9, di kanan 4, berarti gesernya salah dong, ya kan? Seharusnya dia itu volumenya diperkecil. Terus ini juga solid, berarti ini nggak dihitung. Oke, ini juga solid, ini juga nggak dihitung. Berarti di sini bukan, di sini nggak ada, di sini ada 1, karena kan ini gas. Berarti ke kanan. Nah, berarti ini benar. Berarti jawabnya benar itu adalah
2, 3, 5. Berarti nih, D ya. Gampang kan? Lanjut untuk soal yang ke-6. Diketahui reaksi kesetimbangan. Oke, ini ada reaksi kesetimbangan. Delta hanya diketahui nih. Oke, ditanya untuk memperoleh gas NO lebih banyak. Kita cek dulu nih NO posisinya di mana. Oke, NO posisinya sebagai produk ya. Nah, ini gas, kita pakai, berarti ini liquid, ini nggak ikut. Kita coret aja dulu dia. Oke, selanjutnya kita hitung dulu nih koefisiennya ya, koefisien yang ada di kiri sama di kanan. Ini karena gas, ini juga gas, berarti total 4 tambah 5, berarti di kiri koefisiennya 9. Ini 4. Oke, ini delta hanya minus ya. Suhu dinaikkan. Oke, hati-hati. Tadi kalau suhu dinaikkan, gesernya itu ke arah endotherm. Ya kan? Ini reaksi ke kiri itu adalah exotherm. Nah, berarti kalau seperti ini, kalau katanya ini kan ke kiri exotherm, berarti otomatis dia ke kanan adalah endotherm. Oke, kalau suhu dinaikkan berarti gesernya ke endotherm, berarti reaksinya kan geser ke kiri. Oke, berarti salah karena kita mau mintanya ke dia geser ke arah si NO-nya lebih banyak yang posisinya di produk. Tekanan diperbesar. Oke, ingat tadi kalau tekanan diperbesar berarti kita gesernya ke arah koefisien yang kecil. Ini 9, ini 4, oke kanan dong, berarti ini benar. Volume diperbesar. Oke, kalau volume diperbesar, berarti kan gesernya itu ke arah koefisien yang itu dong, yang lebih besar kan? Berarti nanti ini gesernya ke arah kanan. Ya kan? Berarti ini juga salah. Terus jumlah air ditambah. Oke, nih kalau dengan penambahan air itu nggak mempengaruhi ya, nggak mempengaruhi kalau misalnya di dalam jumlah sedikit. Dan juga nih hati-hati, di sini adalah H2O-nya dalam bentuk liquid. Jadi kalau misalnya kita tambah itu dia nggak berpengaruh. Oke, oh iya ini kayaknya saya ada salah typo nih, salah nulis. Oke, jadi ini nggak ada jawabannya ya. Jadi ini yang benarnya itu cuma yang nomor 2 aja, tekanannya diperbesar. Oke, lanjut untuk soal yang ke-7. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut ini. Berdasarkan kesetimbangan di atas, yang termasuk ke dalam kesetimbangan homogen. Oke, ini ada semuanya ingat dulu ya. Kesetimbangan itu ada 2 jenis ya, yaitu ini berdasarkan wujud zatnya ya, yaitu homogen dan heterogen. Oke, kalau dia homogen berarti ini semua wujudnya sama. Oke, dari katanya aja nih, homo berarti satu. Heterogen berarti ini banyak. Berarti ini suhunya itu banyak atau beraneka ragam. Oke, jadi yang ditanya adalah homogen, berarti kita cek yang sama semuanya. Ini gas, oke sama-sama gas, berarti ini benar. Ini solid, ini gas, oh ini heterogen. Oke, ini heterogen ya, berarti ini nggak masuk. Ini gas, oke semuanya gas berarti ini masuk. Ini solid, gas, ini juga nggak masuk. Ini adalah heterogen. Ini gas, oke ini benar. Berarti yang benar itu adalah 1, 3, dan 5. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-8. Oh, apa ini? Oke, data percobaan. Ini ada reaksi, oh ini laju reaksi ya. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan laju reaksinya berapa, bagaimana persamaannya. Oke, untuk seperti ini berarti kita harus cari dulu nih ordenya, ya orde masing-masing dari zatnya. Hati-hati untuk mencari orde yang kita perhatikan itu adalah konsentrasi dari si reaktan. Oke, jadi produk nggak masuk. Oke, carinya kita baru lihat persamaan lajunya. V sama dengan K, ini karena ada A sama B, berarti A. Oke, kita misalkan dia ordernya X dulu ya. Ini X, yang B-nya kita buat Y. Oke. Kita cari dulu orde A dulu. Oke. Ingat, kalau kita mau cari orde A, berarti lihat yang pereaksi B yang sama konsentrasinya. Oke, berarti ini ada ya, ada 4 sama 5, terus ada yang 1. Oke gitu, nih, ya kan? Oke, supaya lebih gampang ntar perhitungannya, kita pakai yang 1 sama 5 aja ya. Nih, oke. Percobaan 1 dan 5. Berarti V sama dengan, kayaknya kita langsung coret aja ya, karena datanya belum ada. Oke, kalau seperti ini,
Kita mau tulis percobaan satunya di atas atau percobaan satunya 5 di bawah, itu terserah. Mau ditukar juga nggak masalah. Oke? Tapi hati-hati kalau untuk mencari orde, perhatikan yang diketahui di sini itu apa? Apakah sudah laju reaksi atau waktu? Kalau dia laju reaksi berarti kita langsung masuk, tetapi kalau dia waktu, ingat waktu itu berbanding terbalik dengan kecepatan. Berarti nanti jadinya gini, 1/T. Oke? Nah, kita langsung masuk nih A-nya. A-nya berarti ini 0,1 per 0,3. Oke, ini pangkat X. Nah, B-nya sama-sama 0,1 per 0,1 pangkat Y. Oke, terus oh iya, ini P-nya kita belum ganti ya. Ini tadi 6 kali 10 pangkat min 3 per 54 kali 10 pangkat min 3 juga. Oke, ini langsung habis ya. Maksudnya 1 dia. Ini kita sederhanain, oke, supaya angkanya itu lebih gampang untuk dicari. Untuk dihitung. Ini 10 pangkat 3, 10 pangkat min 3 bisa coret. 6 sama 54 sama-sama dibagi 6 bisa ya. Ini bagi 6 1, ini dibagi 6 jadi 9. Jadi ini 1/9. Oke, ini sama-sama dikali 10 nih. Oke, jadinya 1/3. Ini pangkat X. Oke, X-nya berapa nih supaya bisa jadi 1/9? Yaitu 2. Ya kan, X-nya sama dengan 2 kan? 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9. Kayak gitu. Jadi orde X-nya 2 ya. Berarti kita udah bisa eliminasi nih. Yang B jelas salah, C juga bukan, yang A, yang D juga bukan. Berarti sekarang antara A sama E. Kayak gitu ya. Oh iya, ini saya typo nih. Ini bukan A ya, ini B. Ini B. I'm sorry. Oke. Berarti kita sekarang cari orde B. Nah, kita cari orde B berarti lihat yang konsentrasi A-nya sama. Berarti ini kita hapus dulu nih supaya nggak menghitung ganggu. Oke, kita lihat berarti konsentrasi A yang sama ya, yaitu ada nih di 3T4. Oke, kita cari pakai yang 1, 2 aja. Oke, jadi kalau nyarinya itu, kalau misalnya ada 2 atau 3 yang sama, lihat aja yang perhitungannya itu yang lebih mudah, kayak gitu. Jadi untuk mempermudah adik-adik semuanya untuk mengerjakan, gitu ya. Oke, masuk ke rumus yang ini, laju reaksinya sama lajunya ya. Jadi ini percobaan 1 dan 2. Oke, ini saya langsung masuk aja ya, maksudnya nggak tulis rumus lagi. Ini berarti 6 kali 10 pangkat min 3 per 12 kali 10 pangkat min 3 sama dengan A-nya itu 0,1 per 0,1 pangkat X dan 0,1 yang ini ya per 0,2 pangkat Y. Oke, gini. Ini kan nanti perhitungannya misalnya kalau lagi ujian ya. Kalau misalnya supaya lebih cepat, yang ini yang nilainya sama nggak usah ditulis lagi. Kayak gitu ya. Jadi nanti kan bakal dicoret jadi 1 ntar jadinya. Kayak gini. Ini kan coret di 1. Oke, ini 10 min 3, min 3-nya bisa coret. 6 per 12 sama-sama dibagi 6, ya kan? Ini jadi 2. Berarti ini 1/2 sama dengan ini sama-sama dikali 10, berarti jadinya 1/2. Oke, Y. Berarti Y-nya sama dengan 1. Berarti kalau kita buat nih persamaan lajunya gimana? Berarti kita tinggal ganti aja ya. VK, A-nya tadi ordernya berapa? 2. B ordernya 1. Oke, satunya nggak usah ditulis ya. Jadi ini dia persamaan lajunya. Yang mana? Oke, berarti yang E ya. Oke, bisa ya. Lanjut lagi untuk soal yang ke-9. Ini faktor-faktor laju reaksi ya. Oke, ini reaksi A tambah B menjadi C tambah D. Untuk percobaan 1 dan 5. Oke, di sini karena udah dikasih tahu dia 1 dan 5, 1 dan 4, berarti kita fokusnya ke 1 dan 4 aja. Yang lainnya dihiraukan aja. Oke, yang mempengaruhi kecepatan laju reaksinya itu yang mana? Satu lagi, jangan perhatikan waktu, karena waktu ini adalah patokan kita untuk melihat, maksudnya untuk faktornya ya. Jadi waktu itu bukan termasuk ke dalam faktor. Jadi gini, jadi faktor laju itu yang pertama ada konsentrasi, oke. Yang kedua itu ada suhu, yang ketiga itu adalah luas permukaan. Oke, sekali lagi, kalau dia katalis itu mempercepat. Nah, berarti ini di sini suhunya sama.
Ya, berarti kalau misalnya ada jawaban suhu itu nggak mempengaruhi, berarti udah jelas salah ya. Kita, nih, hapus dulu yang ada suhu nih. Maksudnya dia salah. Berarti kemungkinan jawabnya adalah C sama D. Oke, ini dia dalam bentuk serbuk, ini larutan. Ini berarti termasuk kemana? Ke luas permukaan. Oke, terus konsentrasinya ini 1 molar, ini 2 molar. Berarti ini konsentrasi, berarti C jawabnya. Oke, gampang? Oke. Dah, lanjut ke soal ke-10. Ini soal terakhir ya. Kenaikan suhu akan mempercepat laju reaksi. Kenapa? Oke, ini berhubungan dengan teori tumbukannya. Jadi, suhu itu kenapa sih dia bisa mempercepat laju reaksi gitu ya? Nah, kita lihat nih opsinya dulu. Kenaikan suhu akan menaikkan energi pengaktifan zat yang bereaksi. B. Kenaikan suhu akan memperbesar konsentrasi zat yang bereaksi. Ini jelas salah, karena itu nggak ada hubungan sama sekali. Masa memperbesar konsentrasinya? Nggak bisa. Kenaikan suhu akan memperbesar energi kinetik molekul bereaksi. Oke, kita cek dulu. Terus, kenaikan suhu akan memperbesar tekanan. Itu juga nggak bisa. Kenaikan suhu akan memperbesar luas permukaan juga bukan. Berarti ini antara A sama yang C. Oke, nih. Kalau untuk kenaikan suhu, oke, itu dia menaikkan apa? Jadi kenaikan suhu itu dia akan memperbesar atau menaikkan energi pengaktifan. Oke, energi pengaktifan lintar. Bukan energi pengaktifan ya, gini. Kalau energi pengaktifan itu ingat itu adalah EA. EA ini adalah energi aktivasi. Oke, dan ingat lagi, energi aktivasi itu adalah apa? Nih, saya buat ulang ya. Jadi energi aktivasi ini adalah energi yang diperlukan. Oke, yang diperlukan oleh suatu zat untuk bereaksi. Oke, jadi kalau misalnya kenaikan suhu untuk menaikkan energi aktivasi, ini jelas salah. Oke, karena suatu reaksi itu semakin cepat terjadi itu kalau EA-nya itu semakin kecil. Oke, bukan untuk dinaikkan. Ini nanti bakal makin lama dia terjadinya. Oke, jadi yang paling tepat itu adalah yang C, yang benarnya. Karena suhu ini itu akan memperbesar energi kinetik molekulnya. Jadi energi kinetik di sini maksudnya adalah energi geraknya ya. Jadi misal nih, ini kita buat nih reaksinya antara A sama B menjadi C tambah D. Jadi kalau misalnya suhunya ini diperbesar, ini energi pergerakan atau energi gerak antara A sama B-nya itu semakin cepat terjadi. Jadi nanti akan semakin cepat terjadi reaksinya antara A sama B sehingga menghasilkan C dan D. Begitu ya. Oke, demikian dulu untuk soal yang part kedua ini. Semoga teman-temannya, semoga adik-adik semuanya bisa kebantu dengan yang ini. Nanti kalau misalnya kalau masih kurang ya cek aja nanti di playlist maunya itu yang mana, apakah laju reaksi, kesetimbangan, maksudnya kalau belum ngerti, nanti udah jelas semuanya, penjelasan materinya, penjelasan soal-soalnya, nanti udah lengkap semuanya, tinggal dicari aja. Gitu ya. Oke, demikian dulu. Please jangan lupa subscribe supaya nanti dapat soal yang part ketiganya ya. Ini masih ada part yang ketiganya. Dan juga jangan lupa di share dan di like juga. Oke, demikian dulu. Terima kasih.